Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita bisa menempatkan diri kita, memposisikan diri kita sebagai tubuh Kristus, maka janji Tuhan akan senantiasa kita nikmati pembelaan, pemeliharaan dan perlindungannya, dan Dia akan merawat kita tubuhnya. Dia akan memandikan kita dengan air dan firman, menyucikan kita untuk layak di hadapannya, tampil tanpa cacat dan celah. Puji Tuhan, masih kita angkat pujian kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Saudara kita masih berdiri bersuka cita untuk pujian kepada Tuhan. Katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab kebaikannya tidak berkesudahan bagi kita. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita. Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur.
senantiasa berbahagia dan bersukacita karena janji-janji Tuhan membuat kita senantiasa bersukacita. Janji-janji yang berharga, janji-janji yang sangat besar menjadi bagian kita, yang lainnya kita senantiasa bersukacita, berkirang, dan senantiasa penuh dengan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Kami buka ruang kesaksian bagi saudara yang mau menyaksikan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan. Kami persilakan. Tangkap pujian kita, pandang kasih dan kebenarannya.
Haleluya, puji Tuhan, suatu pujian yang sungguh indah, suatu pujian yang mengingatkan kita akan tujuan hidup kita, yaitu kota Allah, Yerusalem yang baru. Itulah perjuangan kita sementara di bumi ini, karena Tuhan akan membawa kita ke sana. Supaya kita benar-benar sungguh-sungguh adalah mempelai perempuan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan kita. Dan sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Tidak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari bagi kami umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, dan hari ini kami datang mempersembahkan puji-pujian kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan, sebab segala nikmat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan kami mau persembahan kami. Kami rindu Tuhan, juga persembahan kami berkenan kepada Tuhan. Engkau menolong kami, Engkau memimpin setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kami berikan persembahan kami. Haleluya, amin. Tangkap pujian kita, aku percaya ada mujizat. Kita berikan persembahan kita. Tuhan
percaya kuasa Tuhan. Dan hari ini biarlah nyata kasih-Nya dan kuasa-Nya untuk mengadakan mujizat bagi kita. Kita semua dibaharui, kita semua diubahkan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh kuasa firman Tuhan. Sehingga kita berdiri, tangkap pujian kita, firman-Mu yang kuasa. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu. Firman yang hidup untuk menjamin kehidupan kami, Tuhan. Di dunia ini tidak ada satu jaminan kehidupan. Bahkan semua fasilitas di dunia ini tidak ada jaminan untuk hidup. Tetapi firman-Mu menjamin hidup kami. Karena manusia hidup bukan dari perkara bumi ini saja, tapi dari setiap firman yang kami dengar, firman yang kami imani, firman yang kami praktekkan. Kehidupan kami akan dijamin, ya Tuhan Yesus. Bahkan pada siang hari ini, firman-Mu kami dengar, kami menikmati, bahkan perjamuan kudus yang sudah disediakan bagi kami, Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Urapan Roh Kuduslah membuat kami mengerti, kami percaya
sampai firman-Mu sanggup mengubahkan keadaan kami. Kami bersyukur kepadamu, Engkau layak kami sembah, kami puji, dan setiap nyanyian kami menyenangkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami akan duduk mendengarkan firman-Mu, dan jika masih ada sesuatu yang mengganggu kami, pekerjaan iblis, kuasa daging apapun yang seringkali mengganggu kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami mengusirnya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan iblis kami usir keluar, pergi oleh kuasa darah Yesus. Dari luar sampai ke ruangan ini, malaikat berjaga-jaga, bahkan semua fasilitas ibadah ini jauhkan dari segala kerusakan Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur pagi siang hari ini saudara-saudara, Tuhan berikan kesempatan kepada kita ya untuk datang menikmati firman pengajaran yang menjamin hidup kita. Bahkan perjamuan kudus juga disediakan pada siang hari ini agar kita memiliki kekuatan yang baru untuk mengikuti Tuhan, saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur pergumulan saudara sepanjang minggu ini ternyata Tuhan menolong kita ya, sehingga kita bisa ada pada siang hari ini. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam. Iya, Tuhan memberkati. Tema kita pada hari ini saudara-saudara adalah Allah melawat umatnya. Ya, tema ini sangat penting sekali saudara-saudara, karena hidup ini banyak masalah, banyak tangisan, banyak pergumulan, banyak hal yang tidak bisa kita lewati begitu saja. Tetapi dengan lawatan Tuhan, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, dengan pertolongan Tuhan akan bisa diselesaikan saudara-saudara sekalian. Ya, PA kemarin sudah sangat luar biasa juga. Ada juga seorang wanita menangis, ya, menangisi saudaranya yang mati. Ternyata lewat tangisannya, lewat penyembahannya, Tuhan bisa mengubah segala keadaan. Hari ini juga hal yang sama. Tapi seorang ibu yang menangis karena anaknya yang tunggal meninggal, saudara-saudara, mati. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan oleh tangisan doa kita. Ya, lebih hebat doa kita daripada hal apapun di dunia ini, saudara-saudara. Nah, marilah kita baca hari ini Allah melawat umatnya. Di Lukas pasal yang ke-7, saudara-saudara, temukan di Alkitab kita. Kita akan perhatikan ayat ini. Nanti Bapak Mangunsong akan membacakan kepada kita mulai ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Saudara, ketika saudara sudah menemukan, marilah kita ikuti pembacaan ini, saudara. Ikuti dari dalam hati saudara sampai kita bisa mengerti firman Tuhan ini. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Silakan ayat 11. Demikian, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak penyertanya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Iya, 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Iya. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Iya, janda yang meninggal anak tunggalnya menangis, saudara-saudara. Menangis di hadapan Tuhan. Ya, ini penting sekali kita perhatikan. Lalu ayat 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Iya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Iya, 15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Iya, 16. Sama-sama kita baca 16. 1, 2, 3. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita.
dan Allah telah melawat umatnya. Ini saudara-saudara ya, sudah gambar tema kita hari ini, saudara-saudara. Allah melawat umatnya. Ya, kenapa butuh lawatan Tuhan? Kita manusia ini nggak mampu hidup dengan kekuatan kita. Harta kita nggak menjamin kita, kepandaian kita, kemampuan kita nggak ada jaminan bagi kita, saudara-saudara. Kita butuh Tuhan. Kita butuh kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita penting menerima lawatan Tuhan, saudara-saudara. Nah, Tuhan hadir ini, saudara-saudara, di kota Nain. Kota Nain. Kota Nain ini, arti dari kota Nain ini adalah padang rumput, ya, atau juga kota yang menyenangkan. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, keterangan pertama, berangkat menuju kota Nain. Ya, padahal ibu ini bersama yang lain nanti akan tinggalkan kota Nain, saudara-saudara. Ya, keterangan pertama adalah Yesus datang ke kota Nain bersama dengan murid-muridnya. Yesus bergerak untuk membawa orang-orang datang ke padang rumput, datang ke tempat penggembalaan, datang ke tempat yang menyenangkan. Jadi dua rombongan ini di ayat ini, ayat yang 11 ini, rombongan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya menuju kota Nain. Nah, karena di kota Nain akan terjadi perkara yang besar, saudara-saudara. Ya, di penggembalaan, di padang rumput, di penggembalaan itu Tuhan ingin melawat umatnya. Di kota Nain ingin dilawat oleh Tuhan. Lawatan Tuhan adalah bagi kita yang berada di penggembalaan. Banyak masalah di penggembalaan, banyak sakit, banyak hal-hal yang sangat membutuhkan kehadiran Tuhan, saudara-saudara. Rombongan ini datang ke kota Nain dan Tuhan membawa, ayo ke kota Nain, ayo ke padang rumput, ayo ke tempat penggembalaan. Tempat penggembalaan adalah di dunia ini tidak ada tempat yang paling enak, paling sejahtera di dunia ini kecuali di tempat penggembalaan, di kota Nain, saudara-saudara. Tuhan membawa, makanya rombongan kegerakan ini dituntun Tuhan. Semua kita ayo, apapun masalah saudara, apapun kesulitan saudara, ayo kita berada di penggembalaan. Ayo berada di penggembalaan. Karena di penggembalaan semua akan menerima lawatan Tuhan. Saudara-saudara, ya, saudara punya masalah apapun, di penggembalaanlah kita dilawat Tuhan, bukan di tempat yang lain. Ada pergumulan saudara, ada masalah-masalah saudara, datanglah ke penggembalaan. Kota Nain ini tempat kita untuk dilawat Tuhan. Ada padang rumput, ada jaminan. Makanya kota Nain ini adalah tempat padang rumput, jaminan hidup kita. Kepuasan Tuhan berikan ketika kita berada di kota Nain. Dan Tuhan bawa, saudara-saudara, kehidupan orang ini bersama muridnya. Ayat membilang menyertainya dengan berbondong-bondong orang banyak. Dan kita doakan, saudara-saudara, setiap saudara pergumulan apapun, datang ke penggembalaan, datang beribadah, di sana selesai. Ya, tapi kita lihat rombongan yang kedua, tinggalkan kota Nain, menuju kuburan. Ya, makanya ada dua golongan nanti di akhir zaman ini. Satu golongan pergi ke kota Nain dipimpin oleh Tuhan supaya tergembala, supaya berada di penggembalaan, apapun kesulitan pasti diselesaikan Tuhan lewat penggembalaan di kota Nain. Tapi rombongan yang kedua, keterangan yang kedua, ya, ada saudara-saudara orang banyak juga ini. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, berarti sudah tinggalkan kota Nain. Ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda ini keluar dari kota Nain. Ya, tinggalkan kota Nain, saudara-saudara. Pas itu gambarnya si Erik, pas ya. Ya, mengusung orang mati, saudara-saudara. Ya, ada masalah, Tuhan inginkan apapun masalahmu, jangan tinggalkan kota Nain. Karena Tuhan akan datang melawat, saudara-saudara. Tuhan akan datang, semestinya dari jauh Tuhan sudah lihat, wah di kota Nain ada orang sakit, ada orang mati, saya mau datang ke sana. Tapi orang ini sudah keluar, saudara-saudara. Ya,
Makanya Tuhan sangat tepat untuk segera datang. Makanya manusia ini, anak Tuhan ini ada dua golongan. Tadi golongan yang dipimpin oleh Tuhan untuk masuk ke kota Nain, pasti dilawat Tuhan. Tapi ada rombongan yang kedua ini adalah orang-orang yang tinggalkan kota Nain menuju kuburan. Gak ada harapan, ini sudah mati. Tinggal antarkan ke kuburan. Ibu yang menangis ini tidak ada satupun jaminan untuk melihat kuasa Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Makanya saudara, pilihan kita. Mau tetap di kota Nain, pasti apapun pergumulan saudara, pasti Tuhan akan datang ke sana untuk melawan. Tetapi banyak juga orang tinggalkan kota Nain, tinggalkan penggembalaan, tinggalkan tempat yang paling menyenangkan, saudara-saudara. Dia keluar. Kenapa? Karena nggak percaya, nggak yakin kalau Tuhan datang di situ. Kita lihat orang-orang yang banyak meninggalkan penggembalaan. Ya, seperti Ruth bersama dengan Naomi bersama dengan suaminya. Siapa nama suaminya? Elimelek. Tinggalkan, saudara-saudara, ya, Bethlehem. Padahal di Bethlehem gudang roti, sama tempat penggembalaan. Karena ada masalah sedikit aja, kekurangan. Waktu itu mereka kekurangan, saudara-saudara. Tinggalkan, ya. Padahal satu saat Tuhan akan lawat lagi Bethlehem dengan kelimpahan yang sangat luar biasa. Banyak orang ketika ada masalah, udahlah, tinggalkanlah Tuhan, tinggalkan penggembalaan, pergi, makan hancur, saudara-saudara. Naomi bersama dengan suaminya berangkat ke ke Moab, ya, bawa dua orang anaknya laki-laki, Mahlon dan Kilion. Ayo kita pergi ke sana. Saudara-saudara senang, wah di sana nanti di Moab kita usaha ini, usaha itu. Kau anak lajang, nanti kau dapat jodoh di situ, dapat ini, saudara-saudara. Tapi Tuhan katakan, karena dia tinggalkan Bethlehem, hancur-hancuran dia. Ya, anaknya dua mati, Mahlon Kilion mati, udah menikah, saudara-saudara, nggak punya anak. Ya, satu nama Ruth, satu namanya siapa lagi namanya? Orpa, saudara-saudara, mati. Ya. Sampai pulang lagi sudah dilawat Tuhan Bethlehem. Jadi ketika ada masalah di dalam hidup kita, ada hal-hal yang Tuhan izinkan di Bethlehem, di kota Nain, Tuhan akan segera datang, saudara-saudara. Dan begitu dilawat oleh Tuhan, Naomi bilang apa katanya? Arti Naomi ini adalah kesukaan. Jangan lagi kalian bilang aku kesukaan. Namaku bukan lagi Naomi, Mara namaku. Pahit hidup. Pahit, saudara-saudara. Nah, ini pun begitu. Rombongan yang kedua ini tinggalkan kota Nain untuk berangkat ke kuburan. Ya, nggak ada lagi harapan. Ini sudah mati, udah antar ke kuburan. Binasa, saudara-saudara. Ya, makanya kita harus belajar, saudara-saudara. Apapun pergumulan kita di kota Nain, di penggembalaan, ya, selama kita ada di tangan Tuhan, selama kita tergembala di kota Nain, pasti ada rencana Tuhan yang begitu besar. Justru masalah-masalah yang ada itulah untuk berseru kepada Tuhan. Saudara ingat kemarin kita belajar tentang duduk di kaki Tuhan. Maria, masalahnya berat. Ya, saudaranya jarang dengarkan firman. Ya, Marta banyak kali tuntutannya. Tapi dia duduk dengar firman. Setelah dia duduk dengar firman, ada iman baginya. Iman itulah mampu mengatasi semua hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, hari ini kita melihat saudara-saudara sekalian, rombongan ini dulu kita perhatikan. Rombongan pertama, rombongan kedua. Rombongan pertama ini adalah Yesus pingin, ayo murid-murid, ayo pergi kita ke kota Nain. Ada masalah di kota Nain, tapi aku ingin melawat. Itu kata Tuhan, saudara-saudara. Ya, Tuhan ingin melawat dan Tuhan ingin hadir, Tuhan ingin menyatakan mujizatnya di sana. Tapi sudah gerakan yang kedua ini banyak orang keluar, saudara-saudara. Ya, tapi belum sempat sampai ke kuburan. Ya, masih belum jauh, sudah baru di pintu gerbang. Ya, ayat ini membilang setelah ia dekat pintu gerbang kota. Ya, masih belum jauh. Dan dia udah tinggalkan kota Nain. Niatnya sudah nggak beres. Niatnya mau tinggalkan kota Nain, udah tinggalkan begini-gini, saudara-saudara sekalian. Lalu Tuhan bertemu dengan mereka.
Ya, Tuhan bertemu dengan mereka. Kemarin saya tunjukkan gambarnya itu. Ya, jadi rombongan orang banyak yang sana ketemu dengan Tuhan Yesus samping ini, saudara. Ketemu, oh, orang ini mau kemana ini? Mengusung orang mati. Orang mati sana diusung, saudara-saudara. Ya, inilah lawatan Tuhan tepat pada waktunya datang. Belum sempat dikubur, baru keluar, saudara-saudara. Lalu Tuhan ingin melawat. Ya, Tuhan datang. Di keterangan yang ketiga, begitu dilihat orang banyak ini, ada ibunya yang sedang menangis. Ayat berapa ini? Ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, wah, ini wanita ini menangis. Ya, kayak Maria yang kemarin menangis, tersungkur dia. Ya, hebat saudara-saudara. Kalau kita menyembah Tuhan dengan tangisan, dengan air mata, oh itu dahsyat sekali. Kemarin kita ingat Maria, tersungkur dia, Tuhan, kalau engkau ada saudaraku ini gak mati, dia menangis, dia menangis. Hanya hal kalau kita menyembah Tuhan. Kemarin kepada Maria, Tuhan ikut menangis. Ya, Tuhan ikut menangis ketika kita duduk menyembah Tuhan, tersungkur menyembah Tuhan. Kalau saudara bertengkar menangis, Tuhan tidak ikut menangis. Tuhan, ini tidak suka. Banyak tangisan kita salah. Tengkar nangis, kelahi berantem menangis. Coba ketika kita duduk seperti Maria ini, duduk di kaki Tuhan, dia menangis, dia menangis. Lihat Tuhan air matanya. Tuhan juga ikut menangis. Tuhan ingin merasakan apa yang kita rasakan ketika kita menangis di hadapan Tuhan. Sama seperti ibu janda ini. Anaknya cuma satu-satunya anak tunggal, tiba-tiba mati. Saudara-saudara. Iya, ayat 13. Kita baca dulu 13 ini sama. Supaya saudara, jangan hari-hari ini kita suka yang lain-lain. Banyak pergumulan saudara. Datanglah menangis di hadapan Tuhan. Ya, menyembah Tuhan, tersungkur. Ayat 13 kita baca ayat ini 1, 2, 3. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Coba. Ya. Sama kalau Maria ikut Yesus menangis. Ini pun ya, ketika kita menyembah Tuhan dengan air mata kita. Saudara menyembah Tuhan jangan haleluya kosong, saudara. Ya, hanya haleluya, nggak ada air mata kita, nggak bisa menyentuh hati Tuhan. Yang bisa menyentuh hati Tuhan adalah ketika kita berdoa dengan air mata, dengan hati kita. Itu yang bisa menyentuh hati Tuhan. Ya, menyentuh hati Tuhan. Ada masalah saudara, nggak usah kita cerita sana sini, lempar sana, salah situ. Jangan, saudara-saudara. Ini pun janda ini gak salahkan. Gak dibilang Tuhan kenapa mati suamiku, kenapa Tuhan mati anakku. Enggak itu yang dibutuhkan Tuhan. Gak disalahkan kenapa mati suami saya, ada keluarga saya, kenapa mati anakku ini, pemilikku gak tolong. Bukan itu. Begitu dia dilihat oleh Tuhan, dia tersungkur datang, dia menangis. Saudara-saudara, ini sangat luar biasa. Dia menangis. Saudara, ketika kita menghadapi hal-hal yang banyak nanti terjadi di akhir zaman, gak sanggup lagi uang kita, kepandaian kita mengubah sesuatu. Tapi tangisan kita menyentuh hati Tuhan. Kayak Maria kemarin. Begitu dia menangis, Tuhan juga ikut menangis. Terharu hatinya, tersentak hatinya. Sampai Tuhan bilang, di mana kalian kuburkan? Di sana Tuhan, ayo. Tuhan bisa hidupkan Lazarus yang sudah berhari-hari mati. Ini juga sama. Anaknya yang sudah mati nanti akan dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, sudah saatnya saudara, hari-hari ini kita ketika saudara menghadapi pergumulan, bukan cari salah siapa. Bukan itu lagi solusinya. Ya, bukan menyesali gara-gara inilah. Bukan, saudara-saudara. Wanita ini sedikit pun tidak nyalakan, kok beginilah nasib saya, kok beginilah. Enggak penting. Kita kan ketika kita susah, bahama nasib pon. Saudaraku enggak tolong saya, si ini enggak tolong saya, si ini. Tuhan enggak tolong saya.
Ketika ada masalah dalam hidup kita, entah kita di penggembala, entah kita di kota lain, entah kita dimanapun situasi dalam hidup kita, satu hal ini penting, saudara-saudara. Apa itu? Tersungkurlah di hadapan Tuhan. Kita lihat Alkitab kita, banyak orang berhasil dari air matanya. Bukan air mata buaya, bukan air mata buat-buatan, dari hati. Salah satu saudara ingat, Hana dengan tangisannya. Ya, dia nggak nyalahkan suaminya, nggak salahkan madunya, rahimnya ditutup Tuhan. Ya, seharusnya dia keberatan, Tuhan kenapa ditutup rahim saya? Apa dosa saya? Ya, tapi dia berdoa, dia menangis sampai Tuhan ingat. Coba, Tuhan ingat, si Hana aku tutup kandungannya. Coba saudara-saudara, ya, Tuhan ingat. Banyak hal kita dengan air mata kita Tuhan ingat kembali. Ya, janda ini sama loh saudara-saudara. Dia menangis. Penyembahannya di hadapan Tuhan. Kita kadang-kadang menyembah Tuhan berat, karena saudara nggak punya pergumulan. Ya, Petrus bersama dengan murid-murid yang lain. Tuhan bilang, ayo tinggal kalian di sini ya, aku berdoa. Petrus di sana juga bukan berdoa ngantuk. Karena nggak ada pergumulan, nggak ada masalah. Apa yang masalah guru? Begini-gini, nggak ada masalah. Tapi Tuhan Yesus begitu berat masalahnya, mau mati rasanya, sedih hatinya. Dia sujud di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau saudara nggak suka menyembah itu karena saudara anggap baik-baik semua masalah saudara. Uangku ada kok, pekerjaanku baik, anakku baik, suamiku baik, semua baik. Berdoa itu bagi saudara sambil ngantuk. Ya, berdoa itu bagi saudara ya akal-akalan, udahlah haleluya sambil marangan-angan, sambil saudara doa, saudara nggak berkuasa. Ya, tapi coba kita lihat masalah kita begitu berat, nggak sanggup kita menghadapi. Coba dicari dulu murid-murid ini. Saya lihat saudara yang suam-suam kuku berdoa nggak sungguh-sungguh, angkat tangan pun nggak berlutut pun malas. Saudara merasa mampu saudara. Satu saat rugi kayak murid-muridnya ini saudara-saudara. Hanya satu, diizinkan Tuhan kita banyak pergumulan, masalah-masalah kita di hari-hari ini, supaya kita banyak berdoa saudara-saudara. Banyak menyembah Tuhan, dan menyembah Tuhan inilah menggerakkan hati Tuhan untuk menolong hidup kita. Injil Matius, coba dibantu saya saat murid-muridnya di Taman Getsemani, saudara-saudara. Ayo, tidak tahan kan Matius 20 berapa ini 26 ya. Coba, ya 26. Saudara-saudara, hatiku sangat sedih. Itu kata Tuhan, saudara-saudara. Ya, ayat 36, coba silakan baca Pak Monsong, ayat 36. Demikian, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Iya. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Iya. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Iya. Tuhan sudah sering kali mengalami sedih dan gentar. Dan itu makanya dia ketika melihat orang sedih dan gentar langsung ikut dia merasakan. Ikut hatinya tergerak loh. Dia ini susah loh. Dia ini hatinya sedih. Setiap karena pengalaman Tuhan pengalaman yang sama. Ya, sering mengalami ini. Rasa sedih dan gentar. 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Terus, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Iya. Ketika kita menghadapi hati sedih gentar, coba kalau kita gini, sedih, ngomong sana, cerita sana, gentar, salahkan itu, kenapa aku begini, gak ada solusinya. Tapi Tuhan gak, hatiku sangat sedih, aku mau berdoa. Ada masalah dalam Tuhan Yesus, ada kesulitan, adalah kesempatan untuk dia berdoa, dan dibawalah murid-muridnya ini. Coba silakan ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Terus, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Iya. Berulang-ulang sampai 3 kali dia datang lagi menyembah.
datang lagi menyembah. Yesus biasa mengalami pengalaman yang sedih, pengalaman yang gentar. Saudara-saudara, hari-hari ini banyak saudara kita ada, terlebih mau kedatangan Tuhan. Ya, saya mau sampaikan ini. Enggak lagi santai hidup kita, saudara-saudara. Kita berada bukan pada tempat yang aman-aman saja, baik-baik saja. Ya, kita sedang menghadapi peperangan yang begitu berat. Karena ini gereja Tuhan menghadapi puncak pelayanan untuk Yesus segera datang. Kalau saudara nggak banyak berdoa, menangis di hadapan Tuhan, gagal kayak murid-muridnya ini, saudara-saudara. Mereka ngantuk-ngantuk. Coba baca lagi ayat berapa? Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Sedang tidur. Banyak gereja Tuhan tidur sekarang. Ya, berat rasanya berdoa. Berat rasanya menyembah. Yesus 1 jam berdoa. Murid-muridnya 1 jam tidur. Udah pulas, sudah mimpi sampai kemana-mana, saudara-saudara. Ya. Nggak tahan kan kalian 1 jam? Lanjut ayat 41. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Iya. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Terus? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Iya. Jadi saudara-saudara, diizinkan Tuhan. Tuhan Yesus banyak sekali pergumulannya. Ya, pergumulannya karena dia ingin membawa jiwa kepada Tuhan, diselamatkan. Yesus dibilang kerasukan setan, berkali-kali Yesus mau dibunuh. Aduh, pengalaman-pengalaman Tuhan Yesus sangat luar biasa. Tapi itulah membuat dia banyak menyembah Tuhan. Dia tersungkur dan terjadi banyak mujizat-mujizat, saudara-saudara. Nah, ini perempuan janda yang anaknya sudah mati. Tergeraklah hatinya. Saya kalimat 13 ini ulangi dulu, Lukas 7 tadi. Ketika kita menangis di hadapan Tuhan, itu yang menggerakkan hati Tuhan. Ya, menggerakkan hati Tuhan untuk belas kasihan Tuhan ada baginya. Ya, coba ulangi dulu ayat 13 ini penting sekali. Demikian. Iya. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, Iya. tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Jangan menangis. Ya, saudara-saudara, Tuhan selalu begitu melihat orang menangis, langsung hatinya tergerak. Ya, hatinya langsung tergerak. Makanya saya ulang-ulangi. Ya, banyak kita hari-hari ini menangis di hadapan Tuhan. Karena menghadapi mustahil, sudah mustahil, anaknya sudah mati, suaminya sudah mati, anak tunggalnya pun sudah mati. Gak ada cara pertolongan dari manapun, satu-satunya adalah datang berdoa, tersungkur di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Kemarin saya tunjukkan menyembah Tuhan itu sangat luar biasa. Kayak Marta dan kayak Maria, saudara-saudara. Ketika kita menyembah Tuhan, ya, Tuhan ikut merasakan segala kepedihan hati kita. Itulah kalau kita menyembah Tuhan. Merasakan segala kepedihan hati kita. Merasakan pergumulan apapun dalam hidup kita, kayaknya Tuhan ikut merasakan. Jadi kalau ditengoknya wanita ini menangis, ikut Tuhan merasakan. Aduh, ngeri kali lah wanita ini, suaminya udah mati. Mati pula anaknya. Ikut dia merasakan hal-hal yang dirasakan oleh wanita ini. Setiap kita menangis berdoa, entah karena apapun itu, entah pergumulan apapun itu. Mungkin itu pekerjaan, mungkin sekolah, mungkin kebutuhan, mungkin mendoakan anak, mungkin mendoakan suami, mendoakan istri, mendoakan keluarga. Ikut Tuhan rasakan. Berat kali bebannya ini. Aduh, berat kali bebannya. Ketika kita menangis di hadapan Tuhan, terlebih menyembah Tuhan, Yesus ikut merasakan segala kepedihan hati kita, segala masalah kita. Makanya curahkanlah isi hatimu, curhatlah kepada Tuhan. Seperti Hana itu mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dia menangis, sampai Tuhan ingat, Tuhan buka rahimnya, sampai dia mengandung
melahirkan namanya Samuel, pemimpin nabi besar bagi bangsa Israel. Dari mana? Dari menangis. Ada hal-hal masalah Tuhan izinkan bagi kita supaya nyata kuasa Tuhan. Masalah apa saja saudara tengok, Hana diizinkan Tuhan begitu. Ada masalah besar, tapi dari masalah besar itu Tuhan adakan seseorang yang sangat besar, hasilnya yang sangat besar. Lahir Samuel bukan dari orang-orang wanita-wanita yang gak punya masalah, wanita cantik, wanita kaya, wanita tanpa masalah, enggak. Hana yang menghadapi pergumulan begitu besar, ditekan suaminya dia, ditekan madunya dia, sedikit pun tidak ada sakit hati. Dia berdoa, Tuhan pakai dia menjadi seorang ibu dari nabi besar. Kita tengok di Alkitab kita baca, saudara-saudara, ya, banyak tangisan itulah, saudara-saudara, ketika kita menangis di hadapan Tuhan. Kemarin sudah saya sebutkan itu, ya, Tuhan ikut merasakan apa yang kita rasakan ketika kita menangis di hadapan Tuhan. Ya, yang kedua, saudara-saudara, ketika kita menangis di hadapan Tuhan, Tuhan yang langsung bertindak. Ya, ketika kita menangis hal yang mustahil bagi kita, Tuhan bisa selesaikan. Kayak Maria kemarin, gak ada harapan lagi. Ya, saudaranya sudah dikubur beberapa hari, tapi Tuhan bisa lakukan hal tangisan kita ini. Tuhan bisa bertindak. Ya, Tuhan gak sembarangan bertindak, karena dilihat kepedihan hati kita. Kayak wanita ini, dilihat kepedihan hatinya, Tuhan langsung bertindak. Gak lama-lama dia langsung tindak. Coba lanjutkan dulu setelah ayat 13, nanti dilanjutkan ayat yang ke-14. Coba ulangi lagi. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Iya. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Jangan menangis, lanjut. Sambil menghampiri usungan itu, Iya. dia menyentuhnya. Coba, jangan menangis. Dilihat kepedihan hatinya. Ketika dia berdoa, langsung dia bereaksi. Tuhan langsung menghampiri usungan itu, orang mati tadi. Ia menyentuhnya, terus. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Coba, saudara-saudara, udah mati tuh saudara-saudara. Ya, udah mati, dari kota Nain udah mati, udah mau berangkat mau ke kuburan, saudara-saudara. Tapi karena air mata, penyembahan, saudara sangat rugi ketika saudara ada masalah bukan berdoa. Rugi, saudara. Nggak akan saudara lihat mujizat. Padahal di balik masalah itu Tuhan ingin nyatakan kuasanya. Kayak wanita, kayak perempuan ibu janda di Nain ini ditulis, saudara-saudara. Padahal Tuhan ingin dari setiap masalah itu, Tuhan ingin sediakan hal yang besar dari hidup kita. Ya, di Alkitab kita banyak itu, saudara-saudara. Masalah apa saja? Aduh, ada masalah dalam hidupku, Tuhan. Di balik masalah ini Kau sediakan perkara yang besar. Kalau masalahnya kecil, hal kecil Tuhan sediakan. Kalau masalahnya besar, Tuhan sediakan hal-hal yang lebih besar lagi. Yang penting saudara banyak menangis, banyak berdoa. Kesalahan kita enggak. Begitu masalah, kita cari siapa lah bikin masalah ini. Gara-gara si Anu lah ini. Si Anu lah buat begini. Selalu orang lain yang salah. Enggak terjadi mujizat. Ya. Coba kalau dia tadi mati anak tunggalnya. Oh, gara-gara tetanggaku lah ini sama aku iri ya. Matilah dibuat suamiku. Mati pula dibuat anakku. Inilah tetanggaku ini. Atau pemilikku ini. Atau mertuaku ini. Atau sekampungku ini. Udah mati suamiku. Mati pula dibuat lagi anakku. Apalah ini? Coba. Kan kita begitu cara kita. Bukannya berdoa tapi cari yang salah. Siapa salah? Siapa salah? Berantemlah sana sini. Sakit hatilah sana sini. Masuklah iblis. Bukannya bangkit tapi terus makin berat. Kita kan menangani masalah begitu, cara-cara iblis, cara-cara dunia. Coba rugi usaha kita. Nah, kenapa bangkrut? Oh, gara-gara si Anu lah itu. Dialah menindih aku, dialah mengini, dialah itu. Aduh, kita berat kali, saudara-saudara. Tapi mari belajar dari peristiwa ini. Seorang janda ini nggak ngasih tahu. Tuhan, ini gara-gara tetanggaku. Tuhan, gara-gara tidak sedikit pun dia nggak ngomong. Dia nangis di hadapan Tuhan. Dia berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan yang mengetahui isi hatinya.
Yang ada di hati wanita ini Tuhan ingin merasakan dan Tuhan ingin angkat. Tuhan ingin lepaskan dia dari penderitaannya. Dia datang, ayat ini membilang, sambil menghampiri usungan itu yang menyentuhnya. Dan sedang para pengusung itu berhenti berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Coba keterangan terakhir ini, anak muda ini bangkit, saudara-saudara. Belajar kita, saudara-saudara. Wah, bangkit, saudara-saudara. Ini ibunya ini sangat senang sekali. Tadinya sudah mati, bangkit anaknya. Dari apa ini? Dari kuasa penyembahan. Kuasa doa kita bisa mengubah segala-galanya. Kita berada di akhir zaman loh, saudara-saudara. Nggak bisa diselesaikan dengan uangmu, kepandaianmu. Tapi Alkitab kita mencatat doa kita itu sangat luar biasa. Coba dibaca ini setelah dia ayat 14 sampai ayat yang ke-15, Pak Mangunsong, silakan. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Bangkitlah, 15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Coba, saudara-saudara, coba gambar yang keempat itu. Saya sangat tertarik dengan cerita ini, dengan firman Allah ini, saudara-saudara. Dari tadi sudah diusung, sekarang Tuhan bangkitkan dia, Tuhan pegang tangannya, udah ngomong-ngomong, udah bicara. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Tuhan kasih tahu ini anak muda hidup. Ya. Tadinya tangisan, sekarang dengan lawatan Tuhan, tangisan diubah oleh Tuhan dengan sukacita, dengan bahagia sangat biasa. Dari doa kita. Ya, dari tangisan kita. Satu saat penyembahan kita bisa mengubah kita. Kalau yang mati saja bisa hidup oleh penyembahan. Satu saat lewat penyembahan kita juga manusia daging kita ini bisa diubah oleh Tuhan. Makanya rahasia penyembahan ini bukan hanya yang mati jadi bangkit, sampai keubahan hidup kita, saudara-saudara. Dia betul-betul manusia baru, hidup baru. Kalau kemarin itu saudaranya Maria, Lazarus betul-betul manusia baru. Ya, ini pun sudah sehat, udah ngomong-ngomong. Ya, ayat ini membilang tadi dia bangun, duduk, mulai berkata-kata. Coba ditanya Yesus, "Siapa namamu?" "Oh, ini Tuhan." "Siapa ini?" "Oh, ini mama saya, ini mama saya." "Ayo Bu, ini anakmu." Tuhan bilang menyerahkan anak itu kepada ibunya. Tangisan diganti dengan sukacita. Pelajaran ini penting, saudara-saudara. Puncak dari lawatan Tuhan. Ini keterangan 4 ini. Puncak dari lawatan Tuhan adalah keubahan hidup. Dari yang mati berubah menjadi hidup. Ya. Puncak lawatan Tuhan kalau kita mau menyembah Tuhan. Hidup kita manusia daging ini diubah menjadi manusia rohani. Nanti di tabernakel dia pelajari. Lewat penyembahan kita, maka tirai itu akan robek, kita bisa masuk ke ruangan maha suci. Segala tangisan kita, memang tirai itu penting dirobek. Dengan tangisan, dengan penyembahan, tirai ini harus dirobek. Lewat penyembahan. Gak ada yang bisa merobek tirai daging kita ini, kecuali lewat penyembahan. Begitu kita menyembah, makanya kalimat menyembah ini Tuhan tunjukkan dulu apa sih menyembah. Banyak gereja nggak jelas penyembahannya, heran kita nggak sasarannya nggak jelas. Menyembah, ya. Tapi sasarannya nggak jelas. Tapi kalau kita jelas hari-hari ini, setiap orang yang menyembah Tuhan, Tuhan jadi keubahan yang luar biasa. Kalau kita menyembah Tuhan, ubah dari rahim yang tertutup menjadi rahim yang dibuka untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita menyembah yang mati, yang sudah dikubur busuk, bisa diubah oleh Tuhan.
Bahkan hari ini saudara-saudara, anak muda di Nain ini diubah oleh Tuhan. Dan ketika dia sembuh, balik mereka kembali ke kota Nain. Ya, anak muda ini kembali ke kota Nain. Allah telah melawat umatnya. Kita menghadapi hal-hal yang sukar di hari-hari ini. Ketika ada kesukaran, apapun masalah saudara, hanya satu, saatnya aku menangis di hadapan Tuhan. Berdoa di hadapan Tuhan. Sampai bisa menggerakkan hati Tuhan. Tuhan tidak tergerak karena kepandaianmu. Tergeraklah hati Tuhan menolong saya. Aku pandai kok, aku cantik kok, uangku banyak kok. Enggak. Yang bisa menggerakkan hati Tuhan mulai dari iman kita. Itu Tuhan seringkali ayat membilang, ketika Tuhan melihat iman mereka, tergerak hatinya. Ya. Ketika Tuhan melihat tangisan kita, apa yang dilihat Tuhan dari kita? Kita hebat kali, kita anggapnya tergerak hati Tuhan kalau kita kaya raya, pandai-pandai semua, cantik-cantik. Bukan, saudara-saudara. Apa yang bisa menggerakkan hati Tuhan untuk menolong kita? Mulai dari iman kita. Ya, iman kita, saudara-saudara. Tambah lagi kalau saudara bisa menangis. Dan setiap kita menangis, hasil dari tangisan kita itu diganti dengan sorak-sorai. Coba Mazmur berapa ini, menabur dengan air mata, menuai akan sorak-sorai. Itu digenapkan, saudara-saudara. Ya, digenapkan itu. Dan Tuhan akan lihat sorak-sorai. Nanti orang yang masuk ke Yerusalem baru itu orang yang sudah menangis sampai di pintu gerbang surga itu masih menangis. Maka dihapuskan Tuhanlah air mata di pintu gerbang surga loh, saudara-saudara. Tidak ada di pintu gerbang surga, tertawa dia, masuklah. Enggak. Sampai di pintu gerbang surga masih ada air mata. Coba Mazmur 100 berapa itu? Coba ya Pak, silakan Mazmur 126. Iya, ayat 5. 126. Jadi bukan lagi saatnya bagi saudara untuk salahkan yang lain ketika masalah. Salahkan Tuhan, enggak. Banyak kita berdoa, saudara-saudara. Dengan air mata kita, ayat membilang nanti akan diganti dengan sukacita. Silakan 126 ayat 5 mulai, silakan. Demikian orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, iya, akan menuai dengan bersorak-sorai. Iya, menabur dengan air mata. Saudara bisa menabur dengan air mata, menangisi orang lain. Ya, kita nggak nabur uang sama dia, menabur air mata sama dia. Menabur air mata. Kita disakiti, kita menangis untuk dia. Menabur air mata loh, saudara-saudara. Kita difitnah, tapi kita berdoa untuk dia. Tuhan Yesus menabur air mata itu sangat luar biasa. Dibilang dia jahat, Yesus berdoa dengan air mata. Tuhan selamatkan, sampai disalib pun. Tuhan ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang itu, menabur dengan air mata. Ya, musuh-musuh kita doakan, itu kata Alkitab. Ya, menganiaya kita doakan, itu menabur air mata. Kita kan seringkali nggak ada menabur air mata, menabur kebencian, menabur yang lain. Ayat ini bilang menabur dengan air mata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ya, kita banyak menabur dengan air mata, nggak tahu dia, tapi kita doakan, Tuhan tolong dia, Tuhan coba. Kita disakiti, kita menangis, bukan Tuhan balaskan dia, hukum dia, enggak. Menabur dengan air mata, Tuhan ampuni dia, selamatkan dia, Tuhan sadarkan dia. Itu menabur air mata, saudara-saudara. Dan enak mendoakan orang yang menyusahkan kita. Enak, saudara-saudara. Sudah susah kita dibuat, tapi kita ampuni Tuhan, selamat, tunjukkan keselamatan, tunjukkan keselamatan. Sampai yang menipu kita doakan, yang menyengsarakan kita, yang menyiksa kita, yang menganiaya kita, ayat bilang doakan mereka. Inilah namanya, saudara-saudara, menabur dengan mencucurkan air mata. Saudara nggak pernah menabur, mencucurkan air mata kalau berantem karena cengkel, mendoakan air mata, mampuslah dia, Enggak itu yang dimaksud ini. Susah kita dibuatnya, tapi kita mendoakan mereka. Ya, akan menuai dengan sorak-sorai. Ayat 6 lagi.
Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tadi menabur dengan air mata. Ini saudara-saudara lagi memberi dengan air mata. Menabur benih dengan air mata. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Ya. Sudah kita doakan, kita kasih lagi. Kita pun kekurangan, kita beri lagi. Kita bantu lagi, kita kasih lagi. Coba. Menabur dengan air mata. Ayat membilang akan membawa pulang dengan sorak-sorai. Saatnya bagi kita loh saudara-saudara. Ya. Air mata kita sangat dibutuhkan. Perjanjian baru sangat berdoalah untuk menganiaya kau. Udah kita disakiti, kita menangis bukan supaya Tuhan hukum dia, enggak. Tuhan selamatkan dia, ampuni dia. Hebat kali loh ini saudara-saudara. Ya. Dan kita akan bersorak-sorai, dan kita akan membawa sorak-sorai sampai di pintu gerbang surga. Coba dibaca. Di pintu gerbang surga nggak dilihat, oh dia senang kali, bahagia kali, hartanya banyak, dia cantik-cantik di pintu gerbang surga. Masuk surga? Enggak. Ya. Di pintu gerbang surga Tuhan masih tengok air mata kita dan dihapus air mata kita. Coba di Wahyu itu saudara-saudara. Jadi air mata ini sampai ke pintu gerbang surga masih ada saudara-saudara. Dia akan menghapus air mata kita. Ya, Yerusalem baru, coba dibaca di situ ya. Ayat Yerusalem baru Wahyu pasal 21. Coba dari atas Pengomong ayat 1. Demikian, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Lanjut. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. 4 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala yang lama itu telah berlalu. Di pintu gerbang surga, ia akan menghapus segala air mata mereka, dan begitu masuk ke dalam nggak ada lagi air mata. Tapi di pintu itu masih Tuhan ingin menghapus air mata kita. Karena pergumulan terakhir perobekan daging ini, saudara-saudara. Mari gunakan kesempatan menerima lawatan Tuhan. Ya, jangan tinggalkan kota Nain. Ada masalah dalam hidupmu. Ya, jangan tinggalkan kota Nain hanya gara-gara ini dan seterusnya. Ya, kalau sempat Tuhan tidak lawat, binasalah ibu ini bersama dengan anaknya. Tapi masih ada kesempatan lawatan Tuhan di kota Nain. Dan masih di pintu gerbang, belum jauh. Sempat jauh nggak ketemu dengan Tuhan di pintu gerbang, binasalah selama-lamanya. Masih di pintu gerbang, belum terlalu jauh hari ini. Mungkin kita bilang, aduh di penggembalaan banyak masalah, banyak kesulitan, banyak air mata. Jangan tinggalkan. Di penggembalaan Tuhan ingin datang ke kota Nain. Tuhan ingin melawat kota Nain. Karena ayat ini membilang tadi, Allah sedang melawat umatnya. Hari ini apapun kesukaran saudara, ya, apapun kesukaran saudara, jangan pernah salahkan siapapun. Jangan pernah salahkan masalah apapun. Gak selesai ketika saudara menyalahkan ini, cari salah ini, cari salah, gak selesai. Justru menambah masalah. Tapi pelajaran kita hari ini, ketika saudara ada masalah, tersungkurlah di hadapan Tuhan. Menangislah di hadapan Tuhan. Sampai tergerak hati Tuhan untuk berbelas kasihan. Ibu ini gak dibilang, Tuhan
bangkitkanlah anakku. Enggak dibilang Yesus engkau berkuasa bangkitkan. Enggak. Dia hanya air matanya itu udah mampukan Yesus tergerak hatinya untuk membangkitkan anaknya. Penyembahan itu bukan banyaknya kalimat kita. Mungkin kita mencucurkan air mata hanya haleluya, haleluya, tanpa banyak permintaan, tanpa banyak kata-kata. Dengan kalimat haleluya, air mata kita itu sudah dimengerti oleh Tuhan apa kepedihan hati kita. Wanita ini enggak dibilang, Tuhan mati anakku, mati suamiku, tolonglah. Enggak. Tuhan mengerti tetesan air mata kita. Ada nyanyian itu ya, coba nanti kita naikkan pujian ini. Ya, inilah firman kami sampaikan. Kita akan persiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Mengerti tetesan air mata. Ada di NR kurasa itu ya. Saya tergerak nyanyian itu. Kita persiapkan diri kita, saudara-saudara, untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Coba dicari nyanyian itu. Ya, Tuhan mengerti. Kadang-kadang kalimat kita nggak pandai kita, tapi setiap kita tersungkur di hadapan Tuhan, ya, air mata kita dimengerti oleh Tuhan. Ada engkau Bapa yang mengasihi. Kita persiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Kristus. Bapa yang mengasihiku, Engkau Bapa yang mengasihiku, semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mengasihiku dengan sepenuh hati. Kita sembah Tuhan, haleluya, haleluya.
kuasa-Mu tidak berubah, kuasa-Mu sanggup Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang peduli atas hidup kami. Engkau Bapa yang memperhatikan kami Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah masalah apapun, Engkau sanggup ulurkan tangan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu sanggup. Yang mati sekalipun Engkau bisa bangkitkan Tuhan. Masalah-masalah apapun di hadapan kami, belum masalah-masalah kecil semua di hadapan Tuhan. Kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup memperdulikan kami Tuhan Yesus. Tolonglah kami semua Tuhan. Semua kami yang ada ini tidak ada lepas dari masalah-masalah kami begitu berat. Mulai dari anak-anak kami, orang tua, semua kami Tuhan Yesus dihadapkan dengan pergumulan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau pengharapan kami. Bukan kepada perkara, bahkan siapapun yang ada di dunia, tidak ada satupun yang bisa kami harapkan menolong kami. Engkau pengharapan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau memperhatikan kami. Terima kasih. Tak tersembunyi kuasa Allah kalaulah ditolong. Haleluya. Kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka, ulurkan tangan-Mu. Tangannya terbuka, tak tersembunyi, tak tersembunyi. Kuasa, sekali lagi percaya, tak tersembunyi kuasa Allah. Hal-hal yang mustahil bagi Tuhan tidak ada mustahil. Asal engkau berserah, percaya. Hanya iman-Mu, hanya tangisan-Mu lah yang menggerakkan hati Tuhan menolong kita. Saya juga tangannya terbuka, tangannya terbuka, tak tersembunyi kuasa. Terima kasih Tuhan, hari ini kepada kamilah firman-Mu. Engkau melawat kami, Engkau melihat setiap pergumulan kami, Engkau melihat setiap masalah-masalah yang ada dalam diri kami Tuhan. Engkau akan tergerak menolong kami, karena Engkau melihat iman yang ada dalam diri kami, dan kami datang tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Tolonglah kami. Pertolongan manusia tidak akan sehebat pertolongan Tuhan. Apapun pergumulan kami, sudah Tuhan lihat semuanya, dan Engkau sanggup melepaskan kami. Kami bersyukur di tengah-tengah tubuh dan darah-Mu. Kami klaim janji-Mu, kami percaya janji-Mu. Engkau menolong kami Tuhan. Engkau pasti melepaskan kami. Masalah besar diselesaikan untuk mendapat perkara-perkara besar dari Tuhan.
dan Engkau dipermuliakan Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami akan terima tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita memandang-Mu. Kita naikkan pujian ini, kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita. Nyatakanlah firman-Mu dalam hidup Tuhan. Curahkanlah kasih-Mu jamaah. Nyatakanlah firman-Mu. Nyatakanlah firman-Mu dalam hidupku Tuhan saat ini. Curahkanlah kasih-Mu jamah hatiku, naungi hidupku dalam kelemahanku. Dalam kelemahanku Kau nyatakan kuasa-Mu. Ku percaya memandang salib-Mu, kekuatanku di dalam kasih-Mu, di tangan-Mu seluruh hidupku. Bukan pernah ku meragukan kasih-Mu, hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, pelindung pemandangu. Memandang semua bangkit berdiri. Haleluya. Memandangmu dalam keagungan firman-Mu, hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku lemah memandang-Mu dengan percaya. Memandang-Mu dalam kemuliaan. Amin. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku lemah, hanya Engkau Yesus sanggup. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku. Sekali lagi percaya, hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku memandang-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu yang sanggup membangkitkan kami Tuhan. Barang siapa yang makan tubuh dan darah-Mu, Engkau ada dalam hidup kami dan kami ada di dalam Engkau. Bahkan Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu jaminan kehidupan bagi kami, mulai hidup sekarang ini sampai hidup kekal. Dan kami sangat percaya Tuhan Yesus,
Segala pergumulan kami, masalah-masalah kami, bukan untuk membinasakan kami, tapi pergumulan itu supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya terjadi keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat, sehingga namamu dipermuliakan Tuhan. Obalah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuhmu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darahmu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus. Haleluya. Darah yang sudah menebus kita, darah yang sudah mengampuni kita, darah yang memberikan kemenangan sampai mengubah kita dari darah daging ini menjadi manusia rohani. Angkat darah Kristus, dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulialah Tuhan, mulia Yesus. Engkau besar, Engkau mulia, kuasa-Mu tidak berubah Tuhan. Ubahlah hidup kami Tuhan, ubahlah manusia daging kami ini Tuhan. Keobahan demi keobahan Engkau kerjakan dalam hidup kami, karakter kami, kehidupan kami. Ubah kami Tuhan, sehingga kami rasakan benar-benar ada lawatan Tuhan bagi kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Berkat Tuhan begitu besar bagi kami, menjamin kami. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus, hari ini kami bisa hadir karena Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami. Kami bersyukur Bapa, tidak bisa kami balas, tidak bisa kami hitung segala perbuatan-perbuatan yang Engkau lakukan bagi kami. Terpujilah namamu Bapa. Sebelum kami akhiri ibadah kami berikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita berikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan antarkan persembahan kita. Dengan iman kita bawa persembahan kita ke depan. Teruslah berseru padanya, Dia anak domba Allah. Ibadah kita tetap sebagaimana biasa. Ada hari Rabu, ada hari Jumat, ada hari Sabtu. Dan kita belajar berada di penggembalaan supaya Tuhan selalu melawat hidup kita. Teruslah berseru padanya. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita.
berseru padanya. Ya anak Tuhan, mempelai Dia surga, penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi teruslah berseru padanya, teruslah amin, berseru padanya. Ya anak Tuhan, mempelai Dia surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang, haleluya, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Amin. Sampai sekarang Tuhan menolong. Tuhan pasti, Tuhan semua bangkit berdiri sampai sekarang. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Amin. Sampai sekarang Tuhan menolong. Tuhan pasti, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Dan sekali lagi sampai sekarang dengan percaya. Sampai sekarang, amin, Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong. Tuhan pasti, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau lawat kami pada siang hari ini. Engkau tahu setiap pergumulan masing-masing, pergumulan anak-anak kami semua. Banyak hal yang tidak bisa kami perbuat, tetapi kami percaya di dalam Engkau semua akan menjadi baik. Pergumulan-pergumulan itu bukan untuk membinasakan kami, tapi justru supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan melihat di balik semua pergumulan itu ada sorak-sorai, ada sukacita, ada kebahagiaan yang sedang Engkau kerjakan bagi kami Tuhan. Mampukan kami untuk berada di penggembalaan, karena di penggembalaanlah kami dilawat oleh Tuhan. Kami bersyukur semua kami, Engkau gerakkan hati kami makin setia terus di hadapan Engkau. Semua persembahan kami, kehadiran kami, pengorbanan kami, jerih lelah kami tidak sia-sia. Engkau akan balas kembali ya Tuhan. Semua kami lakukan karena iman, karena percaya terhadap firman-Mu. Sepanjang minggu ini jauhkan dari mara bahaya, dari tangan jahat, dari kecelakaan. Engkau selalu menolong kami, sempurna pemeliharaanmu, sempurna perlindunganmu bagi kami, sehingga Engkau dipermuliakan Tuhan. Saudara-saudara kami yang belum bertobat, beri roh pertobatan. Orang tua kami di masa tuanya, teguhkan iman mereka. Ampunilah orang yang mereka-rekakan yang jahat kepada kami. Berkati mereka ya Tuhan Yesus. Berkati gereja kami, berkati negara ini, lingkungan kami ini. Berkati ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, Engkau sumber segala berkat. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu.
Tuhan, ulurkan tanganmu kepada Tuhan, kami mengasihi. Memuji kebesaran-Mu, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Bersama kita katakan amin. Tetap berdiri. Perkataan iman kita hari ini adalah Tuhan Yesus melawat hidup saya. Perkataan iman. Jadi kalau kita katakan itu, kita akan nikmati. Tuhan Yesus melawat hidup saya 3 kali. 1, 2, 3. Tuhan Yesus melawat hidup saya. Tuhan Yesus melawat hidup saya. Tuhan Yesus melawat hidup saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.